PT Pertamina Geothermal Energy atau kode saham PGEO menggelar penawaran umum saham perdana mulai hari ini tanggal 20 hingga tanggal 22 Februari 2023 dan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari. Total saham yang dilepas ke publik sebanyak 103,5 juta lot atau 10 miliar 350 juta lembar saham seharga Rp875 per lembar. Jumlah saham yang dilepas ini setara dengan 25% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Apa yang kira-kira hendak diraih anak usaha Pertamina ini di tengah tren transisi energi? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbicara dengan anggota Dewan Komisaris Independen Pertamina Geothermal Energy, Samsul Hidayat. Pak Samsul. Ya Mbak, Bu Wijaya, Bu Merti. Baik, Bu. Pak Samsul, apa sebenarnya pertimbangan Pertamina Geothermal Energy melakukan IPO di saat-saat ini kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan dan pasarnya sedang datar-datar saja, Pak? Nah, ini apa yang menyebabkan keputusan IPO-nya sekarang? Terima kasih Bu Merti atas kesempatannya. Kami kira perencanaan dari IPO PT Pertamina Geothermal ini sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, dan hari ini merupakan kesempatan, artinya sudah sampai waktunya kita untuk bisa melakukan penjualan saham kita di pasar modal Indonesia. Baik Pak, sudah berapa lama persiapan tadi Pak? 1 sampai 2 tahun ya Pak sampai akhirnya IPO? 1 sampai 2 tahun yang lalu, ya, termasuk persiapan di internal ya. Baik, Pak, berapa target himpunan dana dari IPO ini, Pak? Ditargetkan kita bisa memperoleh dana sekitar 9 triliun rupiah. Itu merupakan harga yang sesuai dengan harga yang telah disepakati setelah diperoleh pada hasil proses book building kemarin. Jadi dari 25% saham yang dijual itu rencananya akan masuk dana sekitar 9 triliun rupiah. Baik, dana segar 9 triliun dari IPO ini akan digunakan untuk apa ke depannya, Pak? Dana yang diperoleh rencananya akan digunakan untuk melakukan pengembangan usaha, di mana dalam 5 tahun ke depan, perusahaan berencana untuk menambah kapasitas kita dari 625 megawatt menjadi tambahan 600 lagi. Dan untuk tambahan sekitar 600 megawatt itu dibutuhkan dana yang cukup besar, yaitu sekitar 1,6 miliar dolar. Nah, ini merupakan salah satu hasil IPO ini akan digunakan salah satunya untuk pengembangan usaha tersebut. Baik Pak, kalau kita lihat sekarang kapasitas dari Pertamina Geothermal Energy sendiri sudah berapa banyak Pak? Tadi 600 ya? 630 megawatt yang kita kelola sendiri. Namun demikian kita juga ada yang joint operation kontrak dengan pihak lain, itu 1,2 megawatt. Total yang di bawah kita itu 1,800 megawatt. Total ada 1.800, 600 megawatt ini yang dikelola sendiri, dan nanti rencananya setelah IPO ada tambahan kapasitas 600 megawatt ya Pak ya? Untuk 5 tahun ke depan, Bu. Untuk 5 tahun mendatang. Untuk 5 tahun ke depan ada rencana tambahan 600 megawatt. Baik, ini kira-kira di daerah mana saja Pak yang akan ditambah, dan selama ini memang paling banyak operasi dari PGE ini di daerah mana Pak? Kita ada 13 wilayah operasi sebenarnya. Yang PGE kelola sendiri ada 6 daerah operasi, yaitu di Sumatera, di Lampung, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi, serta ada beberapa daerah lainnya termasuk Sumatera Utara dan Sumatera umumnya, Sumatera Selatan. Baik Pak, nanti akan ditambah dari yang sudah existing ini Pak, atau akan mengembangkan kawasan yang baru Pak, ekspansi ke tempat baru? Yang untuk 600 megawatt ini kebanyakan kita lakukan untuk pengembangan daerah yang existing, Bu. Oke, berarti akan dikembangkan untuk daerah yang existing yang mayoritasnya tadi Bapak katakan di Sumatera ya Pak ya? Sumatera Selatan, Lampung, ya kan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, juga ada Sumatera Utara dan Sumatera Utara ya. Baik Pak, Bapak bagaimana melihat prospek dari Pertamina Geothermal Energy Pak di tengah
tren transisi energi saat ini, Pak. Dan kalau kita lihat kan memang transisi energi ini cukup menantang karena biaya untuk pengembangannya cukup besar, sementara masyarakat juga masih memilih energi yang sebenarnya lebih murah, yaitu batu bara, Pak. Nah, ini prospeknya seperti apa ke depannya, Pak? Saat ini di tengah isu untuk transisi energi, saya kira isu untuk penggunaan geotermal sebagai sumber energi menjadi semakin kuat ya. Artinya ke depan semua kebanyakan juga unit usaha memprioritaskan untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi hijau. Baik. Dan isu ini saya kira sangat menarik bagi investor untuk mulai melirik sektor energi hijau menjadi portfolio investasi mereka. Baik, Pak. Bagaimana tanggapan dari investor, Pak, ketika kemarin lagi proses IPO? Pasti kan ada komunikasi ini antara direksi maupun komisaris dengan para investor dan juga masyarakat. Bagaimana antusiasmenya? Ya, Pak. Banyak investor, terutama institusi yang memerlukan portofolio di sektor energi hijau ya. Sehingga memang ini satu kesempatan bagi kita untuk menawarkan portofolio dalam bidang usaha yang bergerak di bidang energi hijau. Baik, Pak. Harga satu lembar sahamnya dari hasil book building kemarin kan Rp875 per lembar saham. Ini apakah menurut para investor dari yang mungkin Bapak temui ini, Pak, sudah harga wajar atau lebih murah dari yang diperkirakan atau lebih mahal dari yang diperkirakan, ini seperti apa, Pak? Harga 875 ini sebenarnya datang dari investor, Bu. Artinya berdasarkan mekanisme book building, range harga 920 sampai 945 yang diberikan itu, kita mendapati bahwa harga yang paling banyak diminati oleh investor adalah di angka 875. 875 ini ya, Pak ya? Iya. Baik, tantangannya sendiri, Pak, dalam mengembangkan tenaga panas bumi atau geothermal ini seperti apa, Pak? Tadi Ibu juga menyampaikan bahwa salah satunya adalah investasi yang cukup besar ya, yang diperlukan untuk mengembangkan energi geotermal. Kemudian juga bahwa energi itu adanya di bawah bumi, sehingga tingkat resiko keberhasilan dalam kegiatan eksplorasi juga cukup tinggi. Kemudian juga saat ini memang sumber energi lain masih memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh sumber energi panas bumi, sehingga terjadi perbedaan harga yang mungkin sedikit lebih tinggi untuk energi yang ditawarkan oleh panas bumi. Baik, Pak, kalau dari kemarin kita kan sempat ada pertemuan G20, Pak, dan ada kesepakatan untuk energi baru terbarukan di Indonesia, diantaranya JETP, Pak, Just Energy Transition Partnership. Ini dari gabungan beberapa negara termasuk Jepang, Amerika Serikat untuk mendanai proyek energi baru terbarukan di Indonesia. Apakah ada dana yang dikucurkan oleh JETP ini untuk ke PT Geothermal Energy, Pak, Pertamina Geothermal Energy? Memang ada beberapa proyek yang saat ini didanai dengan melalui proyek kerjasama pemerintah Indonesia dengan Jepang ya, terutama untuk proyek-proyek panas bumi. Oke, tapi untuk dari spesifik dari hasil G20 kemarin ini belum ya, Pak ya? Atau masih proses? Saya kira yang ini belum, Bu. Ini yang kita agreement lama, di mana ada pendanaan khusus yang diberikan dalam rangka untuk pengembangan energi baru terbarukan. Baik, Bapak sendiri optimis, Pak, hasil penawaran umumnya ini akan oversubscribe seperti yang biasa terjadi pada saham yang ini sedang hype atau yang sedang booming, Pak? Dari informasi yang saya peroleh dari pihak manajemen, pihak direksi, bahwa penawaran ini cukup berhasil dan mudah-mudahan juga hasil yang kita peroleh nanti melebihi dari apa yang kita tawarkan kepada masyarakat. Baik, berarti ini saat ini sedang penawaran umum, nanti akan ada distribusi kepada pemegang saham dan akan IPO tanggal 24 Februari hari Jumat. Akan dicatatkan, Bu. Akan dicatatkan, akan listing di Bursa Efek Indonesia hari Jumat ya, Pak ya? Iya. Baik, Pak, harapannya seperti apa, Pak? Harapan kita mudah-mudahan
apa yang diupayakan oleh PT Pertamina Geothermal ini mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia, dan apa yang kita lakukan ini adalah upaya dari PT PGE untuk memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumber daya panas bumi untuk penggunaan energi baru terbarukan. Baik. Sehingga kedepannya kita harapkan kita lebih banyak menggunakan energi ini untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Baik, targetnya seperti apa Pak? Kalau kita lihat kan saat ini PGE ini masih kapasitasnya yang terbesar untuk panas bumi di Asia Tenggara. Apakah kedepannya ini ingin mempertahankan posisi kapasitas terbesar di Asia Tenggara atau ada target selanjutnya Pak? Berangsur-angsur tentunya kita ingin akan menjadi perusahaan energi yang juga dikenal secara global. Namun demikian tentunya harapan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal potensi panas bumi yang ada di Indonesia saat ini, di mana dari potensi yang ada itu baru 10% yang bisa dimanfaatkan. Oke, Sehingga baik, ini akan merupakan PR panjang yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada ini dari waktu ke waktu, sehingga terjadi peningkatan pemanfaatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul Hidayat sudah bergabung dengan Zona Bisnis yang hari ini. Pak, sukses. Sehat selalu Pak. Kita akan lihat bagaimana hasil IPO dari Pertamina Geothermal Energy hari Jumat mendatang. Terima kasih, sukses selalu Pak. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Bu Mercy. Terima kasih.